Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube dimanapun kamu berada. Ketemu lagi bareng saya Bu Jack dalam podcast episode pertama, Aku, Kalian, dan Waktu. Jadi hari ini kita akan angkat satu subtema kecil dengan judul bagaimana cara motivasi diri Anda sendiri. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng di pojok sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi langsung pada podcast episode berikutnya. Baik, satu kalimat yang saya ambil dari orang-orang penting seperti Andrew dengan bagaimana cara motivasi diri Anda sendiri tadi. Orang yang tidak mampu memotivasi diri harus puas dengan kondisi mereka yang biasa-biasa saja, tidak peduli seberapa mengesankan bakat mereka yang lain. Jadi, jika Anda ingin lebih unggul dalam hidup, motivasi diri adalah hal yang paling penting. Anda harus tahu bagaimana cara memotivasi diri Anda sendiri. Anda harus mampu menjaga semangat Anda tetap tinggi, tidak peduli seberapa sulit situasi Anda. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan yang Anda butuhkan untuk mengatasi kesulitan Anda sendiri. Mereka yang terkadang putus asa atau Anda yang terkadang putus asa di masa-masa sulit, yakin akan kehilangan rasa percaya diri. Tentunya pernah dong. Bahkan sebelum pertempuran berakhir. Nah, jadi Anda terkadang pesimis terhadap diri Anda sendiri. Bingung terhadap diri Anda sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda? Kita ulangi lagi, bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda? Jadi ada beberapa hal yang saya bawakan di sini. Berikut tips efektif yang saya temukan untuk membangun motivasi diri. Yang paling pertama adalah memiliki alasan. Jadi memiliki alasan. Kedua, memiliki mimpi atau sebuah mimpi besar. Ketiga, memiliki keinginan yang kuat. Keempat, berlombalah dengan diri sendiri. Dan kelima, ambil satu langkah lagi. Jadi poin terakhir nih, poin paling penting adalah selamat tinggal masa lalu. Oke, kita bahas untuk yang bukan tema pertama, tapi tips pertama. Itu memiliki alasan. Kenapa kok bisa harus memiliki alasan? Contoh gini, saya tidak bisa menjabarkan yang penting. Mengapa motivasi merupakan alasan terkuat Anda sehingga mampu menghadapi segala rintangan. Jadi motivasi dapat menginspirasi sebenarnya. Menginspirasi Anda untuk memberikan yang terbaik. Bahkan dalam menghadapi kesulitan. Jadi kalau tanpa ada motivasi, tentunya itu tidak ada inspirasi buat Anda. Nah, tentunya hal ini dapat membuat Anda melakukan hal-hal yang tadinya tampaknya mustahil. Nah, sementara alasan lainnya bisa menginspirasi Anda hanya untuk sementara. Jadi motivasi merupakan hal penting bagi Anda, sesuatu yang dapat menginspirasi Anda tanpa batas. Jadi is a spring motivation that will never dry. Jadi ketika Anda lelah bekerja, ketika Anda lelah menyelesaikan tugas, jadi ingatlah satu tujuan Anda. Jadi kita punya satu tujuan. Apa sih tujuan di depan yang harus kita lewati? Nah, tentunya di belakang ini kan kita lelah, capek. Nah, tapi ada tujuan yang harus kita capai. Nah, motivasilah itu. Memotivasi diri dengan tujuan awal, titik awal yang harus kita capai. Jadi setiap kali Anda berpikir bahwa Anda kehabisan motivasi, Anda selalu dapat memikirkan alasan Anda melakukannya. Jadi ada alasan. Kenapa harus ada alasan? Nah, hal ini berguna untuk mendapatkan motivasi Anda kembali. Itu paling penting. Yang kedua, memiliki mimpi. Jadi setiap orang, tentunya Anda sendiri dong, tentunya Anda sendiri sudah juga punya mimpi besar terhadap tujuan yang Anda ingin capai. Jadi berawal dari sebuah mimpi untuk mencapai satu tujuan. Nah, alasan Anda adalah motivasi Anda, tetapi Anda perlu action untuk membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Bayangkan bagaimana dunia Anda di masa depan, bagaimana orang yang akan hidup dan bekerja. Memiliki mimpi itu penting karena sulit untuk termotivasi jika Anda tidak memiliki keinginan apapun.
Mari kita ambil buat contoh tentang orang-orang yang bermain basket. Apakah mereka akan termotivasi untuk bermain jika tidak ada keranjang? Ini ada keranjang basket nih. Seandainya aja keranjang basket ini nggak ada, tentunya mereka tidak akan bermain. Itu jadi sebuah motivasi. Kenapa tidak ada keranjang? Kan nggak bisa masukin bola. Saya rasa tidak. Mereka membutuhkan gol. Anda perlu tujuan. Itulah mimpi yang perlu Anda wujudkan. Jadi kalau ada keranjang, main basket kalau ada keranjang, tentunya Anda akan berusaha untuk memasukkan bola. Tapi memiliki mimpi sendiri tidaklah cukup. Mimpi Anda harus cukup besar sebenarnya untuk menginspirasi Anda. Mimpi itu juga harus realistis tapi menantang. Sehingga Anda perlu mengerahkan kemampuan Anda di luar zona nyaman Anda. Jadi keluar dari zona nyaman. Kayak lagu. Zona nyaman. Coba dengerin deh zona nyamannya. Yang ketiga, memiliki keinginan kuat. Nah, agar benar-benar termotivasi, Anda harus memiliki sesuatu keinginan yang kuat. Dan bukan hanya keinginan saja. Memiliki keinginan belaka tidak akan membawa Anda melalui masa-masa sulit. Karena Anda tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk. Dalam banyak kasus seperti olahraga yang saya contohkan tadi, keinginan yang kuat dapat membuat perbedaan antara pemain terbaik dengan pemain yang biasa-biasa saja. Jadi ada individu nanti di situ. Tentunya di situ tidak akan jadi satu tim. Karena dia punya keinginan kuat tadi yang tidak seimbang, tidak balance dengan teman-teman yang ada di lingkungan. Contohnya tadi, teman yang A, dia sangat ahli bermain basket. Dan teman B, dia skill kurang. Nah, di saat bermain bersama, mereka berlari di lapangan basket, itu kan diperlukan sebuah kerjasama tim. Jadi antara satu A dan si B harus bisa bekerja sama. Nah, kalau di antara satu si A ini yang memiliki keinginan kuat, dia akan berusaha main secara individu tanpa memikirkan teman yang satunya. Nah, jadi keinginan yang terlalu kuat juga kurang baik, harus balance. Jadi antara kutub utara dan kutub selatan itu harus seimbang. Harus seimbang sebenarnya. Yang terus bagaimana cara Anda dapat memiliki keinginan yang kuat? Alasan Anda dan impian Anda memainkan peran besar di sini. Nah, jika Anda memiliki alasan dan mimpi besar yang berkaitan, maka Anda pasti memiliki keinginan kuat di dalam diri Anda. Jika Anda berpikir bahwa Anda kehilangan keinginan, yang perlu Anda lakukan adalah untuk menghubungkan lagi alasan Anda dengan mimpi Anda. Biarkan keduanya menginspirasi Anda dan membawa keinginan kuat Anda kembali. Ya, jadi saya bilang tadi, keinginan kuat itu memang harus ada. Tapi harus diingat teman-teman yang ada di sekeliling Anda, orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Jangan kamu lupakan orang-orang di sekeliling Anda hanya untuk keinginan terwujudnya satu tujuan kepunyaan Anda. Bekerja samalah, maknanya pelajarilah teman-teman yang ada di kelilingnya, situasi dan kondisi. Anda bisa menggunakan keinginan yang kuat itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itu yang harus Anda ciptakan. Jadi Anda harus juga menempatkan diri Anda sesuai dengan porsi, situasi, dan kondisinya. Yang keempat, berlombalah dengan diri Anda sendiri. Jadi saya tidak mencoba untuk menari lebih baik dari orang lain. Saya hanya mencoba untuk menari lebih baik dari diriku sendiri. Ya. Jadi kita tidak berpandangan untuk lebih baik daripada orang lain. Sekarang kita berusaha bagaimana kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah cara yang efektif untuk membuat Anda kehilangan motivasi diri dong.
walaupun Anda mulai dengan antusias. Jadi kan ada perbandingan. Kamu tidak akan pernah bisa jadi orang lain. Nah, jadi kamu harus diri Anda sendiri, harus jadi diri Anda sendiri. Kalau Anda memikirkan orang lain, Anda akan kehilangan energi. Dengan membandingkan orang lain, aku harus jadi seperti dia. Apakah kamu akan bisa jadi seperti dia? Itu pertanyaan kembali. Tentunya tidak. Seandainya kamu bisa seperti dia, itu pun tidak akan sama. Jelas berbeda. Nah, jadi kesimpulan saya, bukan kesimpulan, metode saya, jadi kenali diri Anda. Kenali karakter yang ada pada diri Anda sendiri. Jadi berperang itu dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain, tapi berperanglah dengan diri sendiri. Dan jangan biarkan hal itu terjadi pada Anda ya. Anda memiliki keistimewaan sendiri. Jadi setiap orang itu punya keistimewaan. Jadi ada bawaan dari lahir yang sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Tentunya yang harus diasah. Jadi keistimewaan itu harus kita asah dengan sendiri. Ya, kita harus belajar dengan diri sendiri. Jadi ada sesuatu, misalkan teman yang menyinggung perasaan kita harus kembalikan ke diri kita sendiri. Seandainya kita begitu jadi orang lain dan menyinggung perasaan orang lain, apakah orang lain akan tersinggung? Nah, seperti itu. Jadi kembalikan ke dalam diri kita sendiri. Jadi memperbaiki diri itu lebih penting adalah menghantamkan kepada diri sendiri. Jangan kita explore kepada orang lain. Jadi kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Satu-satu pesaing yang Anda miliki adalah diri Anda sendiri. Jadi diri Anda sendiri itu adalah satu pesaing. Ya. Sama seperti kata musuh terbesarmu adalah saudaramu sendiri. Jadi ingat ya, musuh terbesarmu adalah saudaramu sendiri. Itu saya ambil dari Bung Karno ya, salah satu tokoh proklamator kita. Jadi musuh terbesarmu adalah saudaramu sendiri. Jadi kalahkan dirimu sendiri. Satu-satunya yang perlu Anda kalahkan adalah diri Anda sendiri. Apakah Anda bisa menjadi yang terbaik? Dan kelima, ambil satu langkah lagi. Jadi sukses bukanlah akhir dan kegagalan bukanlah fatal. Keberanian untuk melanjutkan ada hal yang terpenting. Ya, sukses bukanlah akhir dan kegagalan bukanlah fatal. Keberanian untuk melanjutkan ada hal yang terpenting. Ingat ya. Jadi ketika Anda bertemu rintangan di sepanjang jalan, mungkin Anda kecenderungan untuk berhenti. Anda mungkin berpikir bahwa terlalu sulit untuk melanjutkan kembali. Anda mungkin berpikir bahwa impian Anda tidak mungkin bisa dicapai. Pesimis, bukan optimis. Nah, jadilah diri sendiri dengan optimis. Jadi optimis yang seimbang, balance. Ya. Tapi ada waktu yang tepat di mana Anda dapat melihat perbedaan Anda sebagai pemenang ataukah pecundang. Nah, itu kita harus bedakan. Di saat kita gagal di dalam sesuatu itu, jangan menganggap diri kita juga sebagai pecundang. Ya. Nanti motivasi Anda akan turun, down, stres. Tapi kelola itu, kegagalan itu kelola itu. Sama seperti awal yang saya bilang, kegagalan bukanlah hal yang fatal. Nah, jadi seberapa berani diri kamu untuk memulai kembali. Itu yang harus kita jaga. Seberapa berani diri kamu untuk memulai kembali. Jadi kedua tadi, pemenang dan pecundang, meskipun keduanya menghadapi kesulitan yang sama, ada satu hal yang membuat para pemenang berbeda. Keberanian untuk melanjutkan. Oke? Satu, keberanian untuk melanjutkan. Jadi dalam situasi sulit, fokuslah mengambil satu langkah lebih maju. Jangan berpikir tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan lomba.
Jadi jangan berpikir tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan lomba. Jangan berpikir tentang berapa banyak rintangan yang menunggu Anda. Jadi Anda hanya perlu fokus untuk mengambil langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya apa yang harus kita ambil, ya. Jangan lupa satu itu. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk tujuan yang harus kita capai, mimpi besar yang harus kita capai yang sudah menunggu kita di depan sana. Dan keenam yang terakhir, selamat tinggal masa lalu. Seperti lagu Pepinich, selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal masa lalu. Selesaikan tugas-tugas di dalam to-do list Anda setiap hari. Jadi harus punya list ya. Percaya diri, percayalah Anda tetap melakukan apa yang Anda bisa. Ya, percaya atau tidak, salah satu hal yang menyebabkan Anda kehilangan motivasi terbaik itu adalah masa lalu. Jadi Anda tidak akan pernah bisa berjalan kalau masa lalu selalu membayangi Anda. Masa lalu dapat menyeret Anda sebelum Anda menyadarinya. Jadi masa lalu dapat memberikan beban berat di pundak Anda. Karena apa? Di saat kita berproses, di saat kita akan menuju, kita akan dibayangi dengan masa lalu. Nah, di saat Anda selalu mengingat masa lalu, selalu berpaling ke belakang, maka tidak akan ada hal lain yang pasti Anda pikirkan. Jadi Anda akan terbebani dengan masa lalu itu. Jadi kalau ibarat mobil, ini ada satu cerita yang saya harus kasih ke kamu. Ada sebuah bagian di dalam sebuah mobil yang paling istimewa itu adalah sopir. Kenapa sopir jadi istimewa di dalam sebuah mobil? Coba kamu bayangkan. Kalau mobil tanpa sopir, mobil tidak akan pernah jalan. Jadi mobil hanyalah sebuah benda. Ya. Dan sopir adalah sebuah pengemudi, ruh. Ya. Itu sebuah kenyataan yang memangnya. Nah, di bagian mobil itu ada spion kiri dan spion kanan. Jadi itulah masa lalu untuk kita lirik, untuk kita lihat. Nah, di kaca depan itu ada bagian kaca mobil yang besar. Kaca mobil yang besar yang kita harus menuju lurus ke depan. Ya. Nah, jadi masa lalu itu harus kita tinggalkan, sekali-sekali boleh dilirik. Jadi ada pengalaman bagi Anda semua. Aku tidak akan pernah terjebak dengan masa laluku lagi. Ya, seperti itu. Aku tidak akan pernah terjebak dengan masa lalu. Jadi kita bisa boleh melirik masa lalu itu sebagai satu motivasi. Ya, mengangkat itu sebagai motivasi. Aku tidak akan pernah terjebak ke dalam lubang yang sama. Nah, itulah satu tujuan proses untuk kita mencapai mimpi-mimpi yang ada di depan. Ya, kabar baiknya adalah beban itu tidak perlu Anda bawa, lepaskan dan tinggalkan. Anda mungkin melakukan kesalahan di masa lalu, Anda mungkin mengecewakan orang lain karena apa yang Anda lakukan. Tapi itu sudah berakhir. Itu adalah masa lalu dan tidak ada yang dapat dirubah. Ya, masa lalu tidak ada yang dapat dirubah. Jadi ada 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu untuk masa sekarang untuk masa yang akan datang. Jadi karena Anda sudah melakukan sesuatu hal yang tidak baik di masa lalu, perbaiki di masa yang sekarang. Ya. Jadilah yang terbaik untuk diri Anda sendiri, ya, sehingga di masa akan datang orang-orang yang di dekat Anda akan menikmati kebaikan-kebaikan itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk podcast kita hari ini. Jadi hari ini adalah hari yang baru buat Anda. Ya, saya tekankan dengan motivasi ini, hari ini adalah hari yang baru untuk Anda berubah. Dan Anda memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Tidak peduli seberapa buruk masa lalu Anda masih memiliki masa depan yang cerah. Yang selalu menunggu Anda. Jangan biarkan beban masa lalu menghentikan Anda mengejar impian Anda. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk tips kita hari ini. Jadi sobat YouTube semua, terima kasih yang sudah bergabung bersama saya dalam podcast Aku, Kalian, dan Waktu dengan tema yang kita ambil di awal tadi.
Dan jangan lupa untuk komen. Kami tunggu juga masukan untuk tema-tema episode berikutnya. Thanks for listening to me. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.